الحمد لله رب العالمين. الحمد لله القادر بالألوهية الظاهر بالأحدية والصمدية، جعل نوع الإنسان سرا قليا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تكون له عدة بلقائه ذخيرة وبكية، ولأهوال مواكب الآخرة تقية. واشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، الأول في الأرواح النورانية والآخر من أشباه البشرية، وعلى آله وأزواجه وأصحابه حدود الولاية وشهود الحضرة الواحدية، وعلى تابعيهم المتلقين عنهم أعباء الدين بإيجاب عزائم وقبول همم ألية. أيها المسلمون، اتقوا الله حق التقوى وتقربوا إليه ما يحب ويرضى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويؤذن له أجرا. وبعد، أيها المسلمون أيها الحاضرون، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين رحمكم الله، ada hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saleh, berkulit hitam dan tidak ganteng kata orang, tapi nama orang ini diabadikan di dalam Al-Quran, bahkan menjadi nama surah yang ada di dalam Al-Quran. Artinya apa hadirin? Mungkin kita bukanlah siapa-siapa di mata manusia, tetapi ketika hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tak pernah putus, tidak mustahil bagi Allah menjadikan tempat yang baik, tempat yang tinggi dan mulia di sisinya. Orang ini bernama Luqmanul Hakim. Luqman Hakim, dia pernah berwasiat kepada anaknya. Apa yang beliau katakan? Ya bunai, wahai anakku terkasih, ad-dunya tatlubuha fa'lam anna ad-dunya tatlubuha. Wahai anakku, dunia yang selama ini engkau kejar, dunia yang selama ini engkau nomor satukan, wahai anakku, fa'lam anna dunya tatrukuha, ketahuilah wahai anakku, dunia akan engkau tinggalkan. Wal akhirata tatrukuha, sementara akhirat yang selama ini engkau selalu akhirkan, engkau selalu tinggalkan, wahai anakku, wa'lam anna al-akhirata ta'tuha, ketahuilah wahai anakku, seiring berjalannya waktu engkau akan semakin dekat dengan akhirat. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, nasihat ini tidak hanya terkhusus untuk anaknya Luqmanul Hakim, tetapi untuk kita semua, bahwa seiring berjalannya waktu kita akan lebih dekat kepada akhirat. Kenapa hadirin? Ternyata kita hidup di dunia ini memiliki jangka waktu tertentu. Ada kontrak, lama tidaknya kontrak itu akan berakhir, dan ketika kontrak itu sudah berakhir, maka kita akan meninggalkan dunia ini. Dunia ini begitu singkat sehingga Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengumpamakan kehidupan kita di dunia ini bagaikan tertidur saja. Apa yang beliau katakan? An-nasu niyam wa idza matu intabakhu. Selama manusia ada di dunia ini, maka pada hakikatnya dia tertidur. Wa idza matu intabakhu, dan ketika dia kembali kepada Allah, dan ketika dia meninggal,
tabahu, maka pada hakikatnya barulah dia terbangun. Maka ada ulama yang dia pernah menjelaskan perkataan Sayyidina Ali karramallahu wajhah ini dengan mengatakan, hadirin, ketika kita tertidur, biasa kita mengalami yang namanya mimpi. Andaikan di dalam mimpi itu ada orang yang datang memberikan kepada kita uang sebanyak 1 juta, bagaimana perasaan kita pada saat itu? Senang atau tidak? Pasti tidak senang. Tetapi yang menjadi pertanyaan, ketika kita sudah terbangun dari tidur, apakah 1 juta itu masih ada dalam genggaman tangan atau tidak? Ternyata sudah tidak ada, hadirin. Makanya di dunia ini kalau ada orang merasa dirinya hebat, merasa dirinya kaya, hartanya banyak, rumahnya bertingkat, kendaraannya berjejer di garasi rumahnya, banyak sekali asetnya. Ingat, ketika yang bersangkutan selesai kehidupannya di dunia ini, berangkat ke alam selanjutnya, tiba di alam barzakh, maka coba tanya, di manakah yang selama ini dia kumpulkan? Ternyata dunia ini begitu singkat, seakan-akan hanyalah mimpi. Karenanya Rasulullah SAW pernah menceritakan kepada sahabatnya. Pada saat itu Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabatnya, nanti di hari kemudian ada orang yang datang mengadu kepada Allah. Apa yang dia adukan? Ya Rabb, mali. Ya Allah, di mana hartaku ya Allah? Di mana yang dulu saya kumpulkan waktu di dunia? Kemudian yang bersangkutan dijawab oleh Yang Maha Kuasa. Laisa min malika illa thalatha, hartamu hanya ada 3. Selain daripada itu bukan milikmu. Yang pertama, ma'akal tafafnait, apa yang telah engkau makan kemudian menjadi busuk. Wa ma labista fa'afnait, apa yang engkau pakai kemudian berujung pada sesuatu yang laku. Keduanya hanya sampai di situ. Tidak ada yang bisa engkau cari hari ini kecuali wa ma tasaddaqta fa'abqait. Dalam riwayat yang lain dikatakan wa ma anfaqta fa'abqait, apa yang telah dulu engkau infakkan, apa yang telah dulu engkau sedekahkan, itulah yang bisa engkau cari hari ini. Hadirin, riwayat ini membuat kita harus berpikir ulang bahwa ternyata harta kita yang sebenarnya yang hakiki hanya ada 3. Apa yang telah kita makan kemudian berakhir dengan sesuatu yang busuk. Apa yang telah kita pakai, kendaraan, baju dan sebagainya, pada akhirnya akan laku. Dan yang ketiga, apa yang telah kita sedekahkan, itulah yang berangkat dari dulu, menunggu kedatangan kita di alam berikutnya. Jadi kalau ada orang banyak uangnya, banyak hartanya, tapi tidak juga dia mau makan, tidak juga dia mau pakai, bahkan yang lebih parah, tidak juga dia mau sedekahkan, maka pada hakikatnya bukan dia pemiliknya. Lantas siapa pemiliknya? Tinggal menunggu waktu saja. Selama kita hidup di dunia ini, semuanya akan berganti. Kepemilikan juga akan bergeser. Seiring bergesernya kita dari kehidupan dunia, kehidupan selanjutnya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harta yang telah kita infakkan, sedekahkan, itulah yang berangkat dari dulu, menunggu kedatangan kita di alam berikutnya. Karena harta ini kita sudah konversi menjadi amal. Tidak ada yang menemani kita di hari kemudian kecuali amal-amal kita. Maka perbanyaklah amal-amal, perbanyaklah bekal sebelum perjalanan yang sangat jauh ini kita mulai. Kalau ada pengumuman di dunia ini yang mengatakan bahwa besok akan mati lampu, maka bisa kita jamin kita akan cas full kita punya HP, kita akan sediakan lilin, kita akan sediakan lampu, kita akan sediakan sesuatu yang tidak bisa kita gunakan lagi ketika tiba waktu mati lampu itu.
Mungkin istri kita sudah masak nikmat, semua sudah dipersiapkan, padahal ini mati lampu hadirin. Kita tidak pernah berpikir bahwa pengumuman bahwasanya kita akan meninggal itu terulang terus dalam keseharian kita. Kalau mati lampu saja kita sudah mempersiapkan sesuatu, bagaimana dengan hidup kita yang juga akan berakhir dengan kematian? Maka banyak-banyaklah kita mempersiapkan waktu. Nah, di bulan Sya'ban ini adalah waktu yang tepat kita memperbanyak amal-amal soleh. Ada satu kitab yang dikarang oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, salah seorang ahli hadis, dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Ternyata para tabi'in, bahkan para sahabat, ketika masuk bulan Rajab, masuk bulan Sya'ban, mereka sudah berlomba-lomba melakukan kebaikan. Kenapa? Isti'dadan sebagai persiapan memasuki bulan suci Ramadan. Orang yang tidak memiliki pemanasan persiapan sebelum Ramadan, maka biasanya di bulan suci Ramadan tidak bisa finish sampai akhir. Ada seorang ulama besar yang bernama Syekh Adhan Al-Asimi. Ketika dia ditanya, kenapa di bulan suci Ramadan malam pertama, malam kedua, malam ketiga sangat penuh-penuh, tetapi semakin lama malam ke-10 jamaah sudah dikis, semakin maju safnya. Apa yang beliau katakan? Li'anna nufusahum lam yatawarrah ma qabla Ramadan. Li'anna nufusahum lam yatawarrah ma qabla Ramadan, karena jiwanya, hatinya tidak terbiasa dengan apa sebelum Ramadan. Coba kita bayangkan, andaikan ada mahasiswa, ada seorang santri mau ujian, tapi dia tidak pernah belajar sebelumnya, maka jawabannya mungkin di luar yang kita harapkan. Maka orang yang mau saleh, mau maksimal di bulan suci Ramadan, maka di bulan Sya'ban ini dan dia senantiasa harus mempersiapkan diri, harus membiasakan diri untuk melakukan kebaikan demi kehidupan. Di dalam kitab yang dikarang oleh ulama Ethiopia, Syarah Imam An-Nasai, di situ Rasulullah SAW bersabda, ini juga dikutip oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitabnya Unyatul Talibin, innama summiya Sya'ban litasha'u bihi li'anna fiha katsiran minal khair. Kenapa dikatakan Sya'ban? Sya'ban itu kalau dari segi bahasa itu terpecah belah, bercabang-cabang. Kenapa bercabang-cabang? Karena manusia pada saat itu banyak sekali cabang-cabang kebaikan yang dilakukan. Untuk apa? Isti'dadan di Ramadan, untuk mempersiapkan diri memasuki bulan suci Ramadan. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka coba kita lihat sebentar bagaimana Rasulullah SAW ketika di bulan Sya'ban. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, ya Rasulullah, ma ra'aitu an tasuma, saya tidak pernah melihat engkau berpuasa aksar man tasuma min Sya'ban, yang lebih banyak dibandingkan di bulan Sya'ban ini. Jadi Rasulullah SAW salah satu kebiasaannya, ternyata kalau masuk bulan Sya'ban sudah banyak sekali berpuasa. Bahkan ada riwayat yang mengatakan 1 Sya'ban pun itu Rasulullah sudah berpuasa. Sekali lagi isti'dadan di Ramadan. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melihat bahwasanya waktu atau jangka kita hidup di dunia ini sangat-sangat terbatas, dan perlu kita ketahui bahwa ada doa yang sangat masyhur yang sering kita ucapkan, bahkan baca, bahkan sering dengar.
dibaca mulai bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Tahukah kita kenapa doa ini diakhiri dengan wa balighna Ramadan? Ya Allah, sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Pertama, karena bulan suci Ramadan ini sangat mulia, bulan yang sangat-sangat dinanti-nantikan oleh umat Rasulullah SAW. Dikatakan bulan musim kebaikan, sehingga semua orang ini sampai kepadanya. Tapi ada makna yang tersirat di balik wa balighna Ramadan, karena ternyata di antara bulan Rajab dan bulan Sya'ban, di situ banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dipanggil untuk menghadap. Dan biasanya yang dipanggil itu adalah para ulama-ulama besar, para tokoh-tokoh masyarakat. Kenapa hadirin? Coba kita lihat sejarah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, seorang ulama, tapi seorang khalifah pada masanya, ternyata dia meninggal di bulan Rajab. Imam Syafi'i yang menjadi mazhab kita semua, ternyata juga meninggal di bulan Rajab sebelum bulan suci Ramadan. Begitu pula dengan Imam Muslim, meninggal pada bulan Rajab. Dan banyak ulama-ulama besar dan tokoh-tokoh yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Maka mulailah sekarang kita melakukan amal-amal kebaikan. Adapun ketika kita tidak sampai pada bulan suci Ramadan, maka setidaknya banyak amal-amal yang telah kita lakukan. Dan kalaupun disampaikan di bulan suci Ramadan, itu adalah kesyukuran yang sangat-sangat luar biasa, dan itulah yang menjadi kehendak kita semua. Hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pesan dari Zaki Ibrahim ini yang sangat perlu kita renungkan. Beliau mewasiatkan kepada muridnya juga yang bernama Fatih Hijaz. Apa yang beliau katakan? Ya bunai, kun syafi'iyan, kun hambaliyan, kun malikiyan, walakin kun muhammadiyan. Wahai anakku, terserah kamu mau ikut mazhab apa, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, tapi ingat, kun Muhammadiyah. Jadilah seperti Rasulullah SAW dalam berakhlak. Jadilah seperti Rasulullah SAW dalam berperilaku. Kun mu'ammaman, kun muqaffalan, kun musawwala. Wahai anakku, terserah dalam keseharian, kau mau pakai jubah, kau mau pakai sirwal, pakai celana, kau mau pakai sorban, terserah, tapi kun Muhammadiyah. Ingat, kamu adalah umatnya Rasulullah, berperilakulah seperti Rasulullah SAW. Kun dhabitan, kun aliman, kun tajiran. Wahai anakku, terserah pekerjaan itu, terserah mau jadi pejabat, mau menjadi talibul ilmi, mau jadi pedagang, mau jadi guru, terserah, tapi ingat, kun Muhammadiyah. Jadilah seperti Rasulullah SAW. Kehadirannya selalu dinanti-nanti, kehadirannya senantiasa membawa rahmat dan kasih sayang kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'un alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahil Wahidil Qahhar, Al-Azizil Ghaffar, Mukawwiril Layli 'alan Nahar, Tazkiratan liulil qulubi wal absar, wa tabassuratan liulil albani wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi ayqadha min khalqihi man istafahu wa sahhadahu fi hadhihi ad-dar wa ta'ahu li daril qarar. Asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadan al-Mukhtar sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi al-athhar washabil akhyar wa atba'il abrar wa sallama tasliman katsiran ma dama al-lail wan nahar.
أيها المسلمون اتقوا الله حق التقوى وتقربوا إليه ما يحب ويرضى. إن للمتقين مفازا. إن المتقين في مقام أمين. إن المتقين في جنات وعيون. إن المتقين في مقعد صدق عند مليك مقتدر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وكرم على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون إن في يوم الجمعة به ساعة إجابة لا يصادف عمل المسلم يدعو الله بخير إلا استجاب له وعسى أن تكون هذه الساعة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا ويا غياث المستغيثين اغثنا. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون.